Oke, kita masuk ke materi yang terakhir dari temperatur dan kalor. Kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Jadi mekanisme transfer energi dalam bentuk kalor. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas sistem dan lingkungan, kita tahu energi bisa berpindah karena ada perbedaan suhu. Nanti akan sampai suhu akhir yang sama, jadi kesetimbangan termal. Nah, tapi bagaimana proses energi tersebut berpindah? Jadi bagaimana proses kalor masuk, kalor keluar gitu ya. Perpindahan kalor itu bagaimana? Kita belum bahas. Kita akan baru bahas sekarang. Perpindahan kalor ini nanti akan ada 3. Secara umum ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Ini 3 jenis perpindahan kalor yang paling umum. Kita bahas satu-satu dan kita akan lihat perumusannya seperti apa untuk masing-masing mekanisme. Oke, kita akan masuk dulu ke yang pertama mengenai konduksi. Jadi apa itu konduksi? Sederhananya adalah konduksi itu perpindahan kalor melalui getaran atom dari medium. Jadi kata kuncinya adalah di sini perlu medium ya. Konduksi memerlukan medium, entah padat, entah cair, entah gas. Karena dia melibatkan getaran atom. Jadi sebagai contoh misalnya kita tinjau suatu batang seperti ini. Batang ini dalam kondisi setimbang ya, lalu kita panaskan salah satu ujungnya. Kita panaskan pakai api di sini di ujung kiri, maka kita tahu akibat peristiwa konduksi, ujung kanan yang tadinya dingin akan ikutan panas juga. Jadi ada perambatan panas gitu ya, kalornya berpindah. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi ini lagi-lagi kita tinjau getaran atom. Batang ini tersusun atas atom-atom ya, jadi secara mikroskopik dia menyusun batang secara kokoh, benda padat. Nah, kita tahu juga bahwa atom yang satu dan atom yang lain itu saling berikatan. Dan ikatan mereka, interaksi mereka itu mirip pegas. Jadi akan ada vibrasi ya. Jadi kalau kita gambarkan satu atom seperti ini, maka dia bervibrasi. Dia bervibrasi, jadi ada getaran ke kanan, ada getaran ke kiri dengan amplitudo tertentu. Nah, ketika dipanaskan, maka kita tahu ini kan memberikan energi ya. Memberikan energi kepada si atom-atom ini. Maka energi atom tambah besar, alhasil adalah amplitudonya membesar ya. Tadi amplitudonya membesar jadi seperti ini misalnya. Oke, mula-mula yang membesar amplitudonya itu hanya atom-atom yang dekat sumber panas kita saja. Jadi hanya atom-atom ini yang punya amplitudo lebih besar. Sedangkan atom-atom yang lain masih sama amplitudonya. Nah, oleh karena amplitudonya lebih besar yang di sini dibandingkan yang di sebelah sini nih ya, maka nanti akan menabrak atom-atom yang dekat sama api itu akan menabrak atom-atom di sebelah kanannya berarti. Jadi karena amplitudonya membesar, dia akan nabrak suatu saat menabrak atom di sebelahnya. Dan akibat tabrakan itu, atom di sebelah kanan akan menerima energi. Dan oleh karena menerima energi, amplitudo vibrasinya tambah besar juga. Lalu lagi ini akan nabrak ke sebelah kanannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka akibatnya adalah, yang tadinya amplitudo besar hanya di daerah dekat panas aja, jadi nyambung sampai ke ujung kanan batang. Gitu. Jadi itu proses perpindahan panasnya. Jadi sekali lagi kalau secara singkatnya adalah dipanaskan sebelah kiri ini, maka atom-atom di sini akan besar osilasinya, amplitudenya akan besar, lalu menabrak partikel di sebelah kanannya, maka partikel di sini menerima energi dari tumbukan tadi ikutan besar juga amplitudenya. Lalu nabrak sebelah kanannya lagi, ikutan besar amplitudenya dan seterusnya. Jadi via tumbukan maka kalor berpindah dalam hal ini. Gitu ya. Jadi perlu medium. Nggak bisa di ruang hampa kalau konduksi. Dan tidak hanya di zat padat. Di zat cair juga bisa, di air gitu. Bahkan di gas pun bisa. Tapi memang sangat lambat dibandingkan dengan yang zat padat ya. Laju konduksinya. Nah, sekarang apa yang membuat konduksi ini cepat atau lambat? Kan tadi kan ini menjalar kan ya. Panasnya menjalar akibat tumbukan atau atom itu. Tapi seberapa cepat dia merambat. Nah, itu bisa dihitung dengan perumusan ini. Jadi misalnya kita punya bahan dengan bentukan seperti ini, bagian yang ini kita beri suhu TH, jadi suhunya tinggi, high gitu, sedangkan yang sebelah kanan itu suhunya lebih rendah, TL, low ya. Maka oleh karena itu ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, jadi ada aliran kalor ke sana tuh ya, ke kanan. Dan ini jaraknya, ini ketebalan bahannya itu L. Nah, seberapa cepatkah laju aliran kalornya itu pakai rumus yang ini.
Jadi P di sini adalah daya, energi per waktu ya. Jumlah kalor yang mengalir per satuan waktunya itu sama dengan Ka delta T. Jadi perbedaan suhu tinggi dan rendah dibagi dengan L. A di sini adalah luas penampang dari si objek ini nih. Jadi kalau dia bentuknya balok, berarti A-nya itu luas salah satu alas balok berarti. Nah, K di sini apa? Itu bukan konstanta pegas, bukan juga bilangan gelombang. K di situ adalah konduktivitas thermal disebutnya. Dan dia punya satuan watt per meter Kelvin. Jadi makin besar konduktivitas thermalnya, berarti makin mudah menghantarkan panas. Berarti makin cepat aliran panasnya melalui konduksi, yaitu K. Nah, tadi kan ini kalau satu bahan ya. Bagaimana kalau bahannya disambung gitu, ada banyak bahan. Misalnya seperti ini nih, kita punya dua bahan berbeda, panjangnya berbeda seperti ini, tapi luas penampangnya kita anggap sama aja gitu ya, kita sambungkan. Maka ya kita seperti biasa, karena suhu di sini lebih tinggi daripada suhu yang di sini, ada aliran kalor. Dari kiri ke kanan ada Q, dan di sambungan mereka ya, sambungan dua bahan ini punya suhu T aksen misalnya. Nah, kita nanti bisa mencari T aksen ini dengan cara memahami bahwa aliran kalor di bahan pertama sama dengan di bahan kedua, asal dalam keadaan tunak. Jadi dalam keadaan tunak ya, atau steady state istilahnya, itu nanti kita akan punya daya kalor yang sama, baik di bahan satu maupun di bahan dua. Kalau di bahan yang warna hijau, berarti nanti P-nya itu pakai rumus ini ya, Ka bla bla bla. Tapi berarti nanti K-nya punya K yang ini, kita anggap K1 gitu, dikali A, dikali sama suhunya, perbedaannya. Jadi TH min T aksen ya berarti. Karena pasti T aksen itu lebih rendah dibandingkan TH. TH min T aksen. Karena kalor selalu mengalir ke yang lebih rendah suhunya, per L1. Oke, ini untuk bahan yang warna hijau. Yang pertama. Sedangkan untuk bahan yang kedua, yang warna oranye, ini sama pernyataannya, cuman tinggal diganti aja. Berarti K-nya K2, L-nya L2, delta T-nya berarti antara T aksen dan TL. Jadi nanti gini, T aksen min TL. Nah, nanti kalau diselesaikan kita bisa peroleh T aksennya itu. Nanti itu akan ada di latihan soal ya. Kita bahas singkat dulu aja caranya. Intinya adalah meskipun berbeda bahan, tapi kalau dalam keadaan tunak itu laju aliran kalornya akan sama di setiap bahan. Bahkan di sambungannya pun tetap sama laju aliran kalornya. Oke, itu konduksi. Sekarang kita lihat lagi yang lain ya, konveksi. Jadi kalau dalam peristiwa konveksi itu kalor berpindah lewat aliran fluida. Oke, jadi di sini pun perlu medium ya, dan mediumnya harus fluida. Jadi entah itu cair atau gas ya. Nah, gimana nih contohnya? Jadi kayak gini misalnya. Misalnya kita punya obor, kita taruh di udara seperti ini ya obornya. Nah, obor ini akan memanaskan udara di sekitarnya. Obor ini memanaskan udara di sekitarnya sehingga suhunya naik, oke? Suhunya naik. Dan kalau suhunya naik, kita tahu akan ada pemuaian kan ya. Dalam hal ini udara berarti memuai volume. Jadi akibat kenaikan suhu dari si obor ini, udara di sekitar obor itu suhunya naik dan volumenya naik. Sedangkan yang namanya massa itu tetap konstan. Jadi massa udara di sekitarnya tetap konstan, volumenya naik. Maka alhasil massa jenisnya turun. Oke, jadi nanti massa jenisnya turun, rho-nya turun. Sedangkan udara yang di atas-atasnya itu kan tidak terpengaruh oleh atau belum terpengaruh oleh si obor ini. Jadi suhunya belum berubah dan rho-nya masih biasa aja. Rho-nya masih belum berubah juga. Jadi udara di atas masih punya T dan rho yang sebelumnya yang sama. Nah, oleh karena rho yang di bawah, udara di bawah itu punya rho yang lebih rendah dibandingkan rho yang ada di atasnya, maka lebih berat dong dia. Massa jenis udara yang di atas lebih berat daripada yang di bawah. Berarti apa? Akan ada perpindahan fluida. Jadi fluida yang di bawah ini, udara yang di bawah ini akan naik ke atas karena massa jenisnya lebih rendah, sedangkan yang lebih berat akan turun ke bawah. Kayak gitu. Dengan demikian, udara panas ini naik ke atas. Oke, menggantikan udara dingin yang ada di atasnya. Nanti udara dingin ini akan dipanaskan lagi oleh obor, mengalami proses yang sama, suhunya naik, massa jenisnya lebih ringan, dan akan naik lagi ke atas, dan seterusnya. Jadi akan ada aliran. Ini disebut dengan aliran konveksi ya. Jadi yang di bawah selalu ke atas karena massa jenisnya akan lebih ringan. Yang atas saya turun ke bawah karena massa jenisnya lebih berat.
Selain di obor, ini terjadi juga di lainnya, misalnya di rokok, di asap, bahkan di air laut juga ada konveksi. Nah, bagaimana rumusnya? Jujur rumusnya itu nggak tentu. Kalau konveksi rumusnya sangat tidak menentu karena banyak faktor. Kalaupun ada rumusnya itu sangat menggunakan aproksimasi. Jadi kita skip dulu untuk konveksi ya, kita tinjau secara teori saja. Nah, terakhir radiasi ya. Oke, radiasi. Apa itu radiasi? Jadi kalor berpindah lewat gelombang elektromagnetik. Nah, kita tahu gelombang ini bisa merambat di ruang hampa, jadi nggak perlu medium. Radiasi tidak perlu medium untuk mendapatkan kalor. Nah, apa contoh nyatanya? Paling gampang, matahari menyinari bumi. Panas dari matahari biasanya sampai ke bumi itu tanpa medium kan, ya kan ruang hampa, ruang angkasa. Itu lewat radiasi. Nah, sekarang apa rumusnya? Rumus dari laju aliran kalor melalui radiasi. Oke, jadi radiasi itu gini, setiap benda yang punya suhu pasti memancarkan radiasi, itu pasti. Dia pasti memancarkan panas, termasuk manusia. Manusia punya suhu, itu dia memancarkan panas lewat radiasi. Nah, jadi untuk semua benda dengan suhu T, itu daya radiasinya sama dengan ini. P sama dengan epsilon sigma A T pangkat 4. T itu suhunya, dan ini T, bukan delta T. Jadi harus pakai satuan Kelvin ya, harus pakai SI, karena bukan delta T. A itu adalah luas permukaan dari si benda. Nah, ada epsilon, ada sigma. Apa itu? Jadi ini simbolnya sigma ya, sigma huruf kecil. Ini disebut dengan konstanta Stefan Boltzmann. Yang nilainya adalah sekian. Jadi ini sebuah konstanta aja. Epsilon itu adalah emisivitas disebutnya. Untuk benda hitam sempurna dia punya epsilon sama dengan 1. Ya, jadi ini kayak kategori gitu ya, mengkategorikan kemampuan benda untuk meradiasikan. Nah, kalau radiasinya sempurna, seluruhnya diradiasikan, itu disebutnya benda hitam. Jadi itu adalah daya radiasi, ya, daya yang dipancarkan oleh benda bersuhu. Nah, selain memancarkan radiasi, benda juga bisa menerima radiasi, menyerap, mengabsorpsi radiasi. Jadi misalnya saja benda ini, di sekelilingnya, lingkungannya itu punya suhu lain kan ya, T aksen lah gitu misalnya. Yang suhu yang berbeda dari si benda ini. Nah, ini memancarkan radiasi nih. Jadi lingkungan juga memancarkan radiasi itu menuju ke si objek. Dan objek akan menyerap. Dia akan menyerap radiasi tersebut, mengabsorpsi. Dan absorpsinya itu nanti bisa dicari pakai rumus yang sama dengan ini, tapi yang berbeda adalah T-nya ya. Jadi daya absorpsi itu nanti seperti ini. P sama dengan sama sisanya, cuman T-nya bukan T benda tapi T aksen, T lingkungan, pangkat 4. Kita namakan ini P abs ya untuk membedakan dengan yang ini. Jadi benda meradiasikan dan menyerap. Selalu seperti itu. Dan ini kalau lihat ya, kalau benda hitam sempurna artinya apa? Epsilonnya sama dengan 1, dia menyerap seluruhnya. Dia menyerap semua radiasi yang masuk ke dalam dia. Sedangkan benda pada umumnya itu nggak akan nyampe 1 epsilonnya, antara 0 dan 1, jadi sebagian ada yang nggak diserap, jadi ada yang dipantulkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu ketiga peristiwa perpindahan kalor, konduksi, konveksi, radiasi. Oke, semoga dengan ini pemahaman mengenai kalor, pendahuluan ya itu makin mantap ya, dan kita akan siap untuk melanjutkan ke termodinamika dan teori kinetik gas. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share supaya makin banyak materi yang akan datang. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.